Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Markas Blast dan berikut ini kami akan sampaikan karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ini adalah opening market hari ini. Tadi memang sudah diproyeksikan begitu oleh Pak Hamzah bahwa indeks harga saham gabungan masih ada potensi untuk melanjutkan lagi penguatannya di sepanjang tahun ini bahkan bisa menyentuh lagi all time high-nya. Baik, kita akan lihat bagaimana pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda juga. Indeks harga saham gabungan trennya dalam beberapa pekan terakhir ini memang naik terus begitu ya, di mana kalau kita cermati di open ataupun pembukaan pada saat ini di 8.541,539 dan ini menjadi hal yang perlu dicermati apakah indeks harga saham gabungan penguatan yang terjadi hari ini juga masih rawan profit taking atau tidak begitu ya di dengan tren yang sedang dalam posisi mengalami penguatan. Baik, ini dia kita akan cermati saham-saham yang menjadi penggerak ya untuk indeks harga saham gabungan. Ada Bank BCA, kemudian ada Mina, Inet, dan CBDK. Ya itu dia beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainers begitu yang menjadi penguat indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Kemudian kita cermati saham-saham yang menjadi penekan indeks harga saham gabungan. Ada Ratu, kemudian Astra Internasional, AMMN, kemudian ada Pani, dan juga BKSL. Nah itu dia dari beberapa saham yang masuk menjadi penggerakan indeks harga saham gabungan. Dan selanjutnya kita akan cermati saham sektor-sektor yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan hari ini. Ya ada IDX Cyclical. Ya IDX Cyclical itu mengalami cyclical itu 0,73%, kemudian IDX Techno, kemudian ada kesehatan dan infra yang menjadi penguat indeks harga saham gabungan. Baik, berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan indeks di kawasan Asia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, indeks Nikkei ini mengalami tekanan, kemudian Straits Times mengalami penguatan, kemudian ada Kospi mengalami pelemahan 0,54%, kemudian Hang Seng mengalami penguatan sekitar 0,34%. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hamzah ya dari Sahamologi untuk membahas bagaimana sih tadi beberapa data yang tadi sudah disampaikan proyeksinya ya ini bisa dikatakan ya sesuai begitu ya tepat dengan indeks harga saham gabungan pagi ini menghijau. Pak Hamzah, apa yang bisa kita review dengan opening market pada hari ini? Oke, dilihat memang opening market hari ini masih cukup masih cukup over psikologis ya, terjadi gap up Oke. disebabkan penguatan perbankan. Namun memang dari sisi perbankan sendiri ya kita tahu memang yang kita ragukan dari perbankan itu justru sebenarnya bukan karena likuiditas ya, karena kemarin kita tahu Pak Purbaya beberapa kali melakukan injek dana, Oke. cuman di balik itu memang yang kita tunggu adalah pertumbuhan kreditnya, itu yang kita nantikan dari sisi perbankan yang menurut saya datanya masih belum bisa tercermin cepat ya, sehingga menurut saya sih harusnya sih penguatan ini masih agak terbatas ya dari sisi Ya. perbankan. Kalau kita bicara mengenai sektoral, sektor-sektor tadi apakah juga perbankan yang akan mendominasi di perjalanan ISG paling tidak pada sesi pertama hari ini atau bagaimana? Harusnya sih ya, pagi ini saya lihat memang perbankan cukup masif ya, namun untuk sampai sesi 2 saya rasa agak lemah ya, karena memang Oke. lihat dari demand bid offer-nya juga tidak terlalu signifikan ya, dan ada juga beberapa resisten yang perlu dipantau sih. Baik Pak Hamzah, langsung saja kita akan cermati dengan beberapa saham yang tadi sudah kita sampaikan di awal begitu yang Anda jagokan ada Raja, Mapa, Aces dan juga PTBA. Raja, apa yang mendasari Anda rekomendasinya buy kemudian mencermati pada opening market hari ini apakah kita bisa langsung hajar kanan saja atau masih tahan dulu nih Pak Hamzah, silahkan. Oke, untuk Raja sebenarnya memang Raja dan Ratu ini cukup masif ya penguatannya belakangan ini, dan juga Oke. dia bergerak all time high ya, dan menurut saya sih penguatannya masih akan berlanjut karena terlihat dari tercermin dari candlenya yang cukup signifikan. Ya.
Jadi untuk Praja tadi sebenarnya di awal sempat menguat dan melemah ya. Sebenarnya untuk area beli masih bisa di area 67 hingga 69 masih bisa Oke. dipantau ya, dan penguatannya harusnya masih bisa berlanjut ya. Paling tidak tadi Hmm. sampai level 7.800 ya dengan support 6.000. Level saat ini masih bisa dikejar berarti, Pak Hamzah? Masih menarik untuk dikejar, paling tidak Oke. sampai 69 ya, di atas 6.900 mungkin agak beresiko. Oke, batasannya 6.900 ya. Kita lihat seberapa kekuatannya untuk mencapai level tersebut dulu ya. Baik, MAPA selanjutnya juga buy ini, 710, 790 range-nya. Oke, untuk ngapa saya lihat memang sempat terkoreksi Mhm. minggu pekan lalu ya, di minggu-minggu ini saya lihat memang penguatannya cukup signifikan dengan candle yang cukup solid ya, Oke. beberapa kali membentuk candle full body candle, tidak menyisakan shadow atas, dan menurut saya juga dengan apa namanya, dengan Nataru ini juga harusnya demand terhadap marketnya juga cukup baik. Menurut saya Oke. sih untuk ngapa bisa beli mungkin areanya paling tidak sampai 7.740 hari ini masih bisa buy on weakness hingga 740 dengan support di level 710. Oke, 710 level support yang perlu dicermati. Dengan tadi ada candle merah di atas begitu Anda melihat untuk opening market hari ini, apakah kita menunggu ada pelemahan baru kita masuk atau level-level saat ini bisa kita juga masuk begitu? Untuk MAPA? Iya, level-level saat ini masih menarik untuk Hmm, spekulatif ya, ya, karena memang tekanan opening biasanya cukup wajar ya. Tinggal kita oke. lihat apa namanya, support terdekatnya di berapa, dan menurut saya sih selama masih di atas 740 boleh spekulatif dengan support di 710 dengan target di level 790 ya, Oke, target awal. baik. Tuh 740 menjadi level yang perlu dicermati terlebih dahulu berarti ya untuk pergerakan dari MAPA. Itu dia ada potensi ke support 710 kemudian naiknya sampai dengan 790. Nah, Aceh bagaimana? 416 sampai dengan 440 ini yang Anda rekomendasikan, Pak Hamzah? Oke, untuk S1 Web sendiri saya melihat memang kondisi tekanannya tampak volume juga sudah mulai menghilang ya, Ya, berarti memang tekanan jual sudah mulai mereda dan kondisi saat ini sudah sangat-sangat berada di support ya, dengan support 416, dan saya lihat pun juga memang belakangan ini dari sisi bid offernya juga 416, 414, 412 juga cukup dijagain ya, quote oke. on quote. Banyak orang yang berharap memang mendapatkan harga yang cukup murah. Jadi menurut saya sih ini cukup menarik untuk spekulatif buy ya, karena memang trennya belum terbentuk tapi masih ada potensi menjadi double bottom untuk kondisi saat ini. Ya, Dan di pagi ini juga cukup menarik ya, transaksinya cukup oke. rebound menurut Anda tengah terjadi dari pergerakan Aceh atau bagaimana? Masih belum bisa dibilang rebound ya, Mhm, namun memang jika 424 disentuh sih bisa dibilang reboundnya cukup kuat ya. oke. Baik, dengan potensi sampai dengan 440 untuk resistennya ya. Ya, Itu dia untuk Aceh. Selanjutnya ada PTBA. Seberapa oke. menarik ini PTBA? Oke, untuk PTBA saya melihat memang penurunannya sudah mulai terbatas ya, karena penurunan di periode sebelumnya saya lihat memang beberapa candle over psikologis dan langsung di comeback ya, langsung di reboundkan. Jadi menurut saya sih penurunan itu harusnya tidak diuji lagi ya, dan sekarang kondisinya sudah berada di setengah penguatan kemarin, dan ini cukup menarik untuk berspekulasi ya, Ya. spekulasi di sana dengan support paling tidak di 2270. Ya, dengan tren turun yang tengah terjadi dari PTBA sendiri, seberapa menarik akhirnya menjadi pilihan bagi investor masuk di PTBA ini, Pak Hamzah? Oke, menurut saya sih memang dari sisi apa namanya, demand Hmm, demand call juga cukup menarik ya, dan oke. kemarin juga ada sentimen baru, namun saya lupa spesifiknya apa, dan itu harusnya justru PTBA yang sangat tertolong ya Mhm, ketimbang beberapa apa namanya, perusahaan batu bara lainnya. Dan menurut saya sih memang mhm. di kondisi saat ini Ya. semakin mendekati support 2270, menurut saya cukup menarik untuk spekulatif ya, dengan tadi psikologis skandal di periode penurunan sebelumnya juga harusnya tidak diuji lagi, sehingga menurut saya sih lebih condong untuk PTPA kembali menguat ya. Oke, PTBA itu dia yang direkomendasikan masih ada potensi menguat dari Bapak Hamzah, CEO Sahamologi. Dan terakhir bagaimana proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, Pak Hamzah?
Oke, untuk pekan ini IHSG kita, sorry. Untuk pekan ini tadi ya, saya melihat memang masih akan melanjutkan penguatan ya, dan harusnya sih ditutup pekan ini IHSG bisa bergerak all time high di atas 8622 ya, Oke. dengan catatan ya selama 8443 atau support terdekatnya tidak di break, saya sih optimis 8622 sih harusnya bisa di break ya pekan ini. Oke, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dengan beberapa saham yang juga direkomendasikan oleh Bapak Hamzah, CEO Saham Maluku. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga review yang sudah disampaikan Pak Hamzah. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan rekan Vina Munawar. Ya Vina, ini kira-kira ada informasi menarik apa lagi yang akan disampaikan kepada pemirsa IDX? Ya, selanjutnya ada informasi terkait emiten dan informasi terkaitnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.